Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 5 Juli 2024, salam ketemu kembali dulur-dulur dengan channel kami. Pada hari ini kami mau mereview Topaz 1 di daerah rawa, daerah gambut asli, murni, hampir tidak ada tanah nih. Ya, tanah tetap ada tapi di dalam gambut kan. Nah, ini umur 29 bulan kurang lebih, lur. Nah, ini jadinya kalau tua dulu, lur. Nah, oren kan, mudanya hijau. Tapi sebelum ngomong panjang lebar, dulur, mohon di subscribe dulu ya, lur. Yang belum subscribe, subscribe itu gratis, lur. Tidak ada makan pulsa. Jadi untuk perkembangan channel kami, jadi sama-sama mendukung. Kami bisa menjelaskan, Anda dapat ilmu, kami dapat subscribe. Nah gitu, lur ya. Ini Topaz jenis pelepas sedang, lur. Dia nggak panjang, nggak pendek. Ini panjangnya pelepah kurang lebih 5,3. Ternyata ditanam di daerah rawa cocok, lur. Nah ini ya buktinya nih, kayu-kayu semua nih. Ini remuk-remukan kayu, lur. Ribuan tahun yang lalu ini kayu tumbang, jadilah gambut. Nah ini, lur, buahnya besar-besar. Topaz 1 hijau ya. Ini jenis pelepah pendek. Ini kalau ini ya, memang Topaz ini memang ada rekomen dari Balai Benih. Memang untuk daerah rawa-rawa cocok. Kalau ini memang ya, tapi kalau untuk TN1 itu kagum saya karena tidak direkomendasikan untuk rawa. Tapi kok ya jadi bagus itu loh. Besar-besar, lur ya. Tandan besar-besar. TN1 masih kalah. Ini terus terang ya, besarnya kalah. Tapi yang hijau ini itu tadi jualnya agak susah. Nah ini ya, Topaz 1, lur. Dia ada ciri khusus, jadi pelepahnya itu menjulang tinggi. Dia agak lempeng-lempeng ke atas. Jadi kalau kami lihat Topaz itu langsung tahu. Biasanya karena beda pelepahnya sama yang lain. Kalau yang lain kan bisa mekar kanan kiri ya. Nah kalau Topaz ini memang mekar tapi yang udah tua. Kalau yang masih muda dia tegak ke atas. Tapi walaupun hijau, lur, ya dia dikit-dikit ada yang hitam. Ini gresen ini. Tapi campur lah ya. Tapi banyak yang hijau emang. Mayoritas hijau. Karena memang Topaz 1 memang cirinya hijau. Ini walaupun di daerah gambut, lur, dengan perawatan yang bagus, pupuk yang cukup, ya ternyata imbang sama yang di darat. Imbang. Ini malah hitam ini ya. Ini sudah busuk, lor. Ini harusnya nggak boleh ya. Ini tandan udah busuk nih. Tuh. Udah busuk. Nah, merotol kan. Ini harusnya dipanen, dibuang. Nggak boleh nempel di batang karena itu nanti bibit jamur, lor. Nah, kalau yang sudah kejadian itu punya keluarga kami 6 hektar hancur. Jadi 6 hektar itu kena jamur hampir total, lor. Jadi mesti dibuangin semua atau disemprot anti jamur. Itu aja sembuhnya lama, itu susah nyembuhnya kalau udah terlanjur. Jadi sebelum terlanjur, kalau udah kena jamur gitu ya harus segera dibasmi. Nah, ini penampakan bunga jantan, lor ya. Nah, bunga jantan yang sehat itu kayak gitu tuh. Serbuk sarinya itu warna cerah. Nah kalau ini kan sudah tua ya, sudah kadaluarsa. Yang muda ini, jadi itu ada lesdibius itu ya, kelihatannya ada kumbang, ada, nah gerak-gerak itu kan, itu ada serangga lesdibius untuk penyerbukan, lor. Jadi penyerbukan ini dibantu angin, yang kedua dibantu oleh serangga. Ini sistem 21 kalau ini. Jadi 2 baris sawit, 1 sodetan. Itu satu sodetannya. Ini 2 baris pertama, kedua. Yang seberang tadi sodetan. Sistem 21. Nah, ini, lor. Jadi bagi dulur-dulur yang punya daerah gambut atau rawa, jangan ragu-ragu, lor. Ini air nggak ada 10 cm ini. Permukaan gambut ini kurang lebih 10 cm.
loh kok ya hidup bagus. Nah inilah kelebihan topaz, dia tahan di daerah air. Di daerah gambut yang kayak gini masih hidup dan buahnya muter. Itu buah muter tuh ya, padahal gambut. Heran, kami heran nih, terus terang heran. Ini karena memang pupuknya kuat lor, jadi tempatnya lantang bersih, pupuknya kuat, tandannya besar. Ini ngelawan yang di darat lor, itu 5 kilo kurang lebih itu. Yang di darat bisa dilibas sama yang ini, karena pupuknya kuat, perawatannya bersih, jadi sari-sari makanan tuh nggak berebut sama gulma. Nah ini hebat bener nih, topaz 1, jangan besar-besar, tapi sayangnya hijau lor. Ini bibit dari PT Asian Agri dulu, dari perusahaan yang berasal dari Malaysia, karena indukan Malaysia rata-rata hijau ya. Jadi kalau mudanya hijau, nanti kalau sudah tua dia berwarna oranye. Nah untuk Sumatera Selatan biasanya agak susah karena biasanya banyak sortir, karena nggak umum ya. Nah ini yang sudah tua ini oranye lor, oranye yang sudah tua. Nah itu besar, itu panen perdana bisa 4 kilo lor. Nah topaz 1 memang hebat, untuk daerah rawa cocok. Jadi dulu-dulu yang punya rawa-rawa maju terus, tetap tanam, jangan dibiarkan karena nggak ada hasil ya. Panggil eskavator disodet 21, tanamlah varietas yang tahan daerah rawa. Pertama yang tahan di daerah rawa Costa Rica Temba, kedua Damimas, ketiga Lonsum, keempat topaz. Dari topaz 1 topaz 3 insya Allah tahan, karena ini memang ada rekomendasi cocok untuk daerah rawa. Jadi ini lor, informasi dari kami, mudah-mudahan berguna untuk dulur-dulur, untuk memberi motivasi bagi dulur-dulur yang punya daerah gambut. Buka, jangan mikirin itu. Yang penting tanaman ini nangkring, nggak kerendam. Nah nyatanya jadi bagus karena dipupuk, dirawat dengan benar, jadi aman. Cuman 15 cm dari permukaan air bisa numbuh subur. Yang penting jangan salah varietas lor. Kalau memang sadar daerah itu rawa, daerah gambut, ya varietas harus yang tahan daerah gambut. Kalau nggak tahan ya percuma. Nah cacingan kalau nggak tahan ya. Jadi kalau nanam sawit harus disesuaikan dengan lahan. Apabila daerah dulur-dulur punya tanah darat tapi berkerikil, itu harus dicarikan varietas yang tahan daerah gersang. Apa itu? Ceritanya gini loh, ada satu nih yang hebat untuk daerah kerikil, masih hidup ya, masih bagus. Cuman satu yang saya tahu, di daerah Amerika Selatan itu ada namanya daerah Costa Rica. Jadi PT ASD Bakri itu punya indukan yang betina dari lokal, pejantannya serbuk sarinya diambil dari Costa Rica, Amerika Selatan. Jadilah Costa Rica Temba namanya varietasnya. Itu Costa Rica itu daerahnya gersang. Makanya untuk daerah gersang Costa Rica Temba hebat. Nah, jadi harus paham dulu varietas yang ditanam apa, disesuaikan dengan lahannya. Kalau lahannya memang tadi itu gambut, ya cari yang untuk gambut. Kalau daerahnya berkerikil tandus tapi pengen berbuah, tetap tahan, cari Costa Rica Temba. Nah itu lor, jadi sekelumit informasi dari kami, mudah-mudahan berguna untuk dulur-dulur. Mudah-mudahan tetap semangat lor, ini perjuangan untuk masa depan anak cucu. Terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.